Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 kecamatan di Sinjai dihantam bencana alam. Sejumlah fasilitas umum dan rumah warga rusak. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan membolehkan umat muslim menjual pakan ternak babi, tapi perlu syarat khusus. Atraksi militer memeriahkan ajang internasional multilateral Naval Exercise Komodo 2023 di Makassar. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa menjual tanaman untuk pakan ternak babi. Kegiatan ini dibolehkan tapi dengan syarat khusus. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak peternakan babi yang populasi ternaknya mencapai ribuan ekor. Guna menghindari jual beli pakan ternak babi oleh umat muslim, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan fatwa haram. Hal ini berlaku untuk umat muslim yang tinggal di daerah mayoritas muslim. Jika tetap menjadikan usaha yang dilarang oleh agama sebagai pendapatan utama, apalagi demi mendapat keuntungan besar hingga melanggar akidah sebagai seorang muslim, tentu haram hukumnya. Berbeda dengan umat muslim yang tinggal di wilayah minoritas. Menjual tanaman untuk pakan babi di daerah minoritas muslim adalah mubah atau diperbolehkan. Namun ketentuan mubah berlaku jika di wilayah itu tidak ada lagi pekerjaan lain kecuali bercocok tanam. Dalam perumusan dan kajian selama 4 bulan, fatwa yang telah dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan berdasarkan dalil-dalil yang ada, seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama maupun kaidah hukum fikih. Umat Islam di daerah minoritas membutuhkan hukum fikih khusus yang dapat memberikan solusi kehidupan beragama. MUI mencoba mengambil dengan cara at-tarjih. Tarjih itu artinya memilih satu pandangan yang dianggap cocok atau kuat. Kadang-kadang juga kita menggunakan cara kompromi semua dalil-dalil yang ada menurut at-taufik. Nah, untuk kali ini dari dua pandangan ulama ini kita pilih pandangan yang membolehkan. Ya, tapi kami berikan semacam penekanan atau semacam rekomendasi bahwa fatwa ini misalnya hanya untuk teman-teman yang tinggal di daerah perbatasan misalnya atau daerah minoritas yang mungkin tidak ada pekerjaan yang lain kecuali bercocok tanam itu. Fatwa ini salah satu bentuk hukum dalam agama Islam, terutama pedoman dan rujukan bagi daerah yang umat muslimnya jadi minoritas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Simposium Maritim Internasional kembali digelar oleh TNI Angkatan Laut. Ajang 2 tahunan ini berlangsung di Kota Makassar dengan pembahasan masalah keamanan maritim dan penanganan operasi kemanusiaan termasuk penanggulangan bencana. TNI Angkatan Laut kembali menggelar International Maritime Security Symposium 2023 di Kota Makassar. Ajang internasional ini digelar untuk kelima kalinya dengan mengundang 35 negara yang sebelumnya mengikuti Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Dalam acara ini dibahas masalah keamanan maritim dan penanganan operasi kemanusiaan, termasuk penanggulangan bencana alam. Pembahasan ekonomi hijau turut jadi prioritas mengingat lingkungan laut perlu dijaga karena banyak sumber daya yang bisa dieksplorasi guna membangkitkan perekonomian Indonesia. Ini rutin dilaksanakan, harusnya 2 tahun sekali, cuman karena pandemi kemarin agak tertunda, jadi yang kelima baru kita bisa laksanakan sekarang. Yang keempat di Bali, dan yang kelima sekarang di Makassar. Nah, ini tentu saja mengundang banyak negara dari 35 negara yang juga kemarin mengikuti Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Jadi kesempatan ini kita padukan dengan acara simposium pada pagi hari ini.
Dan ini juga tetap membicarakan masalah keamanan maritim dan juga masalah penanganan terhadap operasi kemanusiaan maupun bencana, penanggulangan terhadap bencana. International Maritime Security Symposium merupakan momen 2 tahunan. Kegiatan ini sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya simposium keempat digelar di Bali. Raisa Habu melaporkan dari kota Makassar. Sementara itu, atraksi militer memeriahkan Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 di Makassar. Ajang internasional ini diikuti 36 negara yang berlangsung hingga 8 Juni 2023. Wah, keren ya. 36 negara mengikuti latihan bersama non-tempur di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Agenda 2 tahunan TNI Angkatan Laut itu bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2023. Semua peserta menampilkan atraksi militer termasuk TNI Angkatan Laut, Udara, Darat hingga Polri. Belasan pesawat Sukhoi serta pesawat latih Bonanza terbang rendah memamerkan keahlian para pilot, terutama kamuflase menghindari serangan musuh. Tidak ketinggalan, 14 penerjun TNI Polri ikut parade penerjunan hingga mendarat di tengah laut. International Grid Review ya, rangkaian dari Multilateral Exercise Komodo ini. Kita telah meninjau tadi dari 17 kapal dari negara asing dan juga 14 kapal dari kapal-kapal KRI kita. Dan alhamdulillah semuanya telah bisa terlaksana dengan baik. Ya, ini sebagai wujud peningkatan kerjasama kita untuk khususnya dalam bidang diplomasi Angkatan Laut ya, oleh Angkatan Laut ini. Dan ini saya kira harus terus kita tingkatkan. Momen internasional ini berlangsung sejak Senin 5 Juni hingga Kamis 8 Juni 2023. Usai upacara pembukaan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama 36 negara memantau kapal-kapal peserta dengan kapal perang Bung Karno 369 di perairan Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, pengamanan leg kedua playoff Liga Champion Asia antara PSM Makassar versus Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare pada 10 Juni 2023 bakal diperketat. Tim Juku Eja siap melawan Bali United untuk merebut tiket Liga Champion Asia meski sempat terlambat menggelar latihan. Latihan rutin ini digelar Polres Parepare sebagai persiapan pengamanan laga leg kedua kualifikasi playoff Liga Champion Asia antara PSM Makassar melawan Bali United. Ada 1.200 tim gabungan TNI Polri bersama Satpol PP diterjunkan. Pengamanan akan lebih diperketat karena perhelatan laga dilaksanakan pada malam hari. Pelaksanaan kegiatan rencananya itu dari jadwal daripada LIB itu semula tanggal 14 berubah, sudah ada jadwal baru yaitu pada tanggal 10 Juni 2023 tepatnya pada hari Sabtu pukul 19.30 untuk Indonesia waktu Indonesia. Ini kan dilaksanakan malam hari, dan kira-kira ada penambahan personel dibanding liga sebelumnya? Untuk sementara, untuk penambahan personel kami sangat antusias sama dengan kemarin-kemarin pada saat kita pelaksanaan di malam hari. Kita tetap maksimalkan dan minimalkan situasi-situasi yang ada yang kita prediksi, analisa dan evaluasi. Makanya setiap ada kegiatan kita analisa dan evaluasi pada saat sebelum dan kita evaluasi apa kekurangan yang pertandingan sebelum. Ini kekurangan ada, mudah-mudahan apa yang kami usulkan untuk hari ini, kemudian yang pada dasarnya ada yang akan kami rubah karena sesuai dengan situasi yang ada yang sebelum pertandingan sebelumnya itu ada yang kami merasa bahwa ini harus personel yang kami itu adalah tetap maksimalkan yaitu 1.000 lebih, yaitu sekitar 1.100 sampai 1.200. 28 pemain PSM diboyong pelatih Bernardo Tavares. Tim Juku Eja siap melawan Bali United untuk merebut tiket Liga Champion Asia meskipun sempat telat menggelar latihan. We are going to start the game with 11, and we're going to start with 11. Local players have 2 hands and 2 arms and 2 legs, and foreign players the same. It's 11 against 11. But I want to speak also another thing that we forget. I think in Indonesia you have population 280 million people.
Laga antara PSM Makassar melawan Bali United dijadwalkan 2 kali tanding, yaitu pada Selasa 6 Juni di Gianyar, Bali dan Sabtu 10 Juni 2023 di Kota Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.